Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 2 November 2020. Semoga hari ini tetap semangat dan kita bersiap untuk belajar apapun itu dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang baik. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, kita awali dulu pertemuan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita pelajarannya BK. Kita sudah sampai pada pertemuan ke-6. Nah, beberapa minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak hal terkait dengan bagaimana kita mengenali diri kita, termasuk kemarin kita membahas tentang mengenal tujuan hidup kita, gitu ya. Nah, yang pertama kita sedang membahas tentang menuju dewasa. Karena apa? Usia kalian berada di antara usia 12, 13, 14 tahun ya. Jadi usia SMP itu adalah usia di mana kalian berproses untuk menjadi seorang dewasa. Maka di sini saya kasih judul menuju dewasa dan akan ada beberapa pembahasan di materi-materi seterusnya. Setelah ini kita akan membahas tentang materi ini menuju dewasa. Nah, yang pertama kemarin kita sudah membahas mengenali diri dan tujuan hidupnya. Jelas kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, memaknai syahadat kita dan menjadikan diri kita hamba Allah yang bertakwa, mengerjakan apapun yang dimau Allah dan meninggalkan apapun yang dimau Allah. Itu adalah tujuan diri kita. Setidaknya kita sudah kenal siapa kita yang pertama, yaitu seorang muslim. Dan selanjutnya nanti akan ada pembahasan tentang bagaimana bakat dan minat itu nanti akan terus dibahas sampai di jenjang-jenjang berikutnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi mandiri. Nah, selain mandiri, nanti seorang yang dewasa itu adalah orang yang bertanggung jawab dan kemudian yang terakhir memiliki kepribadian yang kuat. Nah, kita simak dulu yang kedua maksud saya, tentang mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandiri dalam memiliki makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Contoh, sejak kecil ia sudah biasa mandiri. Nah, artinya apa? Dia sejak kecil tidak bergantung kepada orang lain. Meskipun kita seorang makhluk sosial, gitu ya. Manusia itu adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh bantuan orang lain untuk bisa hidup. Namun tidak menjadikan kita terus dan senantiasa menggantungkan apapun kebutuhan kita itu kepada orang lain. Misal kalian makan, tentu dalam keseharian kalian tidak bisa makan begitu saja, maksudnya menyediakan sendiri, semuanya sendiri, kemudian sampai bisa menghadirkan sebuah nasi di depan kalian. Tentu ada ibu kalian yang memasak, kemudian sebelum itu ada penjual sayur yang dibeli, bahan-bahan yang dibeli oleh ibu kalian di tukang sayur dan lain sebagainya. Artinya kita butuh orang lain. Namun untuk makan saja kita tidak sekedar kemudian tinggal duduk diam kemudian mau apa-apa nyuruh orang gitu ya. Nah, maksudnya begitu. Jadi kita berdiri sendiri, kita bertanggung jawab kepada kepentingan kita sendiri. Nah, untuk kita bahas selanjutnya bagaimana sih mandiri, kita akan bahas ya. Kemandirian, kalau dalam secara istilah, kemandirian adalah sikap atau perilaku dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak benar dan bermanfaat, berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya
serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Jadi orang yang mandiri itu tidak kemudian melakukan apapun yang dia mau, tidak melakukan apapun yang dia suka dengan bebas, tapi dia bertanggung jawab dan penuh pertimbangan atas tindakan yang dia lakukan. Kemudian dia tidak menggantungkan kepada orang lain. Nah, ciri-cirinya yang pertama, memiliki kemampuan untuk selalu berusaha berinisiatif dalam segala hal. Artinya ketika dia lapar tadi contohnya gitu ya, dia kemudian mengambil inisiatif untuk makan, untuk ngambil sendiri, untuk makan. Kalau ketemu bajunya kotor misal gitu ya, ketemu bajunya kotor, ya sudah dia berinisiatif, dia berpikir bahwa oh bajuku kotor, aku mau nyuci sendiri. Nah itu adalah berinisiatif, ya berusaha untuk memiliki inisiatif untuk dirinya sendiri dalam segala hal. Yang kedua, memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang dipertanggungjawabkan padanya. Nah, ketika kalian mengerjakan tugas, baik tugas sekolah maupun tugas yang lain, kemudian dia bertanggung jawab. Artinya dia tidak kemudian menyerahkan kepada orang lain atau kemudian cari alasan untuk bisa ngeles gitu ya, tapi dia bertanggung jawab. Dia oke, saya kerjakan, saya cari sumbernya, kalau saya nggak bisa saya bertanya kepada orang yang lebih ngerti gitu ya. Nah itu adalah orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, memperoleh kepuasan dari kegiatan yang dikerjakannya. Nah ini akan ada hasil gitu ya, setelah dia mengerjakan dengan segala resiko yang dia tanggung, dia pasti akan merasa puas itu. Oh ini loh saya kemarin tugas itu, oh ternyata kok nilainya cuma 60. Ya it's okay, saya tahu prosesnya kenapa saya dapat 60 gitu kan. Kalaupun dapat 100, alhamdulillah saya dapat 100. Karena apa? Saya bisa memahami isi materi yang dijelaskan dan lain sebagainya. Nah itu memperoleh kepuasan. Yang keempat, memiliki kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam mencapai kesuksesan. Nah ini penting sekali. Misal kalian berharap menjadi seorang hafidh ataupun hafidhoh, maka rintangannya apa? Setiap hari harus setoran. Untuk proses setoran itu pun tidak gampang, misalkan begitu. Kalian harus membaca Al-Quran, kalian harus mentilawah dari apa yang akan kalian setorkan. Satu halaman saja, misal halaman juz Al-Baqarah, halaman kedua gitu dari Al-Quran, itu kemudian dibaca sampai 20 kali. Membutuhkan waktu? Iya. Sangat capek? Iya. Karena apa? Lama waktunya. Kemudian susah kali, apalagi tidak terbiasa, sangat susah. Maka ketika ada rintangan seperti itu, orang yang mandiri itu akan menghadapinya. Karena apa? Cita-cita jelas, cita-citanya ingin menjadi hafidhoh. Kalau dia tidak melakukan itu, maka cita-citanya tidak akan tercapai gitu ya. Pun demikian ketika kalian nanti dalam 3 bulan lagi, di bulan Januari, kalian harus masuk ke pondok yang seharusnya kalian masuk di bulan Juli, namun harus 1 semester berada di rumah. Ini adalah rintangan. Kemudian nanti ketika kembali ke pondok, harus masuk ke pondok, meninggalkan rumah, meninggalkan HP yang setiap hari kalian pakai, meninggalkan kesenangan-kesenangan di rumah, meninggalkan kasih sayang orang tua yang berlimpah setiap hari. Itu adalah rintangan, yang dimana rintangan itu harus kalian hadapi untuk menggapai suatu cita-cita, masuk ke pondok, menjadi orang yang sholih, kemudian kalian berproses menjadi anak-anak yang bertakwa, dan tentu nanti akan menjadi hafidh ataupun hafidhoh. Itu harus kalian lakukan. Nah itu ketika kalian ingin menjadi orang yang sukses, kalian lakukan itu. Nah ketika kalian melakukan itu, insya Allah kalian sudah menjadi orang yang mandiri. Nah selanjutnya yang kelima, memiliki kemampuan untuk selalu bertindak jujur dan benar sesuai dengan hak dan kewajibannya ya. Nih bertindak jujur ini sangat susah, namun jujur terhadap diri sendiri ini juga sangat penting. Kita tidak membohongi diri sendiri ketika kita memang tidak bisa, ya akui saja itu tidak bisa. Namun ketika kita mampu, maka apresiasi itu. Oke, saya bisa, alhamdulillah gitu ya. Nah
itu adalah kita bertindak jujur dan benar sesuai dengan hak dan kewajibannya. Apa yang kita harus lakukan, kita lakukan. Yang menjadi kewajiban kita, kita lakukan. Yang menjadi hak kita, maka itu tidak kita tuntut berlebihan gitu ya, tapi kita terima dengan rasa tanggung jawab. Yang keenam, memiliki keinginan untuk membantu orang lain atau melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Nah, seperti di awal tadi saya jelaskan bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Maka saling membantu dengan orang lain ini adalah ciri orang yang memiliki pribadi yang mandiri. Mengerti kesusahan orang lain di sekitar kalian. Orang tua kalian misal sedang sangat kerepotan mengasuh adik kalian misalkan, kemudian tahu rumahnya masih berantakan, kemudian cuciannya belum dicuci, maka kalian ini, saya ingin membantu gitu ya, saya mencoba untuk yang bisa saya lakukan apa sih, nyapu, oke. Laki-laki atau perempuan nyapu, it's oke gitu ya, bukan sesuatu yang tabu gitu ya. Laki-laki menyapu sangat-sangat hebat, superhero. Kalau kita lihat orang-orang yang seperti itu, saya katakan sebagai superhero. Karena apa? Mampu membantu, menolong orang lain gitu ya. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif terhadap sesuatu yang dikerjakan atau diputuskan, baik segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi negatif dan kerugian yang dialaminya. Artinya, ketika dia sedang bertindak, dia memiliki inovatif, kreatif gitu ya. Jadi tidak berhenti pada satu cara saja, tapi dia mau melakukan banyak hal, mau mencoba berbagai hal untuk bisa melakukan sesuatu tindakan, dan itu harus didasari pada apakah negatifnya dan positifnya gitu ya, dipertimbangkan dengan baik atas tindakannya itu. Yang kedelapan, tidak merasa rendah diri jika harus berbeda pendapat dengan orang lain. Berani mengemukakan pendapatnya walaupun berbeda dan mampu menerima pendapat orang lain dengan benar. Nah, keren ya ke-8 ini. Artinya kita akhir-akhir ini mendengar istilah insecure gitu ya. Insecure itu istilah Indonesianya rendah diri gitu kan. Merasa bahwa saya itu enggak bisa apa-apa, enggak kayak orang lain gitu ya. Namun kita itu ketika kita dikatakan menjadi pribadi yang mandiri, itu adalah orang yang ketika kita itu kan punya pendapat gitu ya, pendapat kita pertanggungjawabkan, kemudian kita tidak merasa rendah diri dengan pendapat orang lain yang lebih keren, ataupun kemudian kita bisa menerima pendapat orang lain. Oh, it's okay, kamu punya pendapat itu, saya punya pendapat ini. Yang jelas dasarnya harus benar, tidak tidak ngawur gitu ya, tapi kita punya pertimbangan yang matang. Kemudian ini pendapat saya, kamu punya pendapat yang lain, it's okay, enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang mandiri. Nah, kalian sedang berproses di sini. Kalian sedang berproses menjadi orang-orang yang mandiri. Nah, mandiri itu bukan sehari 2 hari jadi. Nah, setidaknya ke-8 ciri-ciri itu ada pada orang-orang yang mandiri gitu ya. Harus ada semuanya gitu kan. Tidak kemudian satu saja kemudian selesai, enggak. Tapi ke-8-nya harus dimiliki oleh orang-orang yang mandiri. Dan kemudian kalian dalam berproses ini pasti ada kekurangan atau ketidaksempurnaan. It's okay, enggak masalah gitu ya. Yang penting kalian berproses dan kalian mau menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, bagi kalian, mandiri itu adalah siap berjuang untuk cita-citanya, apapun resikonya. Bersiap masuk ke pondok, lakukan apa yang seharusnya kalian nanti lakukan di pondok, mulai kerjakan hari ini di rumah. Misal, kalau biasa di rumah mencuci dibantu oleh orang tua, maka mulai hari ini kerjakan sendiri. Cuci sendiri baju kalian, tanggung jawab atas baju itu. Kemudian untuk makan kalian tidak perlu merengek dan lain-lain ketika tidak cocok gitu kan ya. Ketika tidak cocok dengan makanannya, usahakan sendiri. Misal ibu lagi masak ayam, kamu nggak suka ayam, bosan gitu ya. Kemudian kamu pengen telur, ya sudah, lakukan sendiri. Jangan merengek gitu ya. Kalian akan menjadi pribadi yang dewasa dan itu berproses mulai dari sekarang. Seperti keramik yang kemarin
2 minggu yang lalu saya jelaskan, keramik untuk menjadi sesuatu yang indah tidak begitu saja, tapi ada proses panjang untuk menjadi keramik yang indah, dan kalian harus bersiap untuk itu. Kembali ke pondok dan dipersiapkan mulai dari sekarang, karena itu adalah rintangan yang kalian hadapi, dan kesuksesan itu akan kalian dapat di kemudian hari setelah kalian bersusah-susah hari ini. Mungkin hari ini akan ada air mata, ada kesedihan, ada kesusahan, namun ketika kalian bertahan di situ, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Selanjutnya, belajar bertanggung jawab atas diri sendiri dan bersiap menjadi dewasa. Bersiaplah menjadi dewasa, anak-anakku. Kalian adalah orang-orang dewasa yang sedang berproses. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Segala hal kita bersiap untuk bertemu di bulan Januari mendatang. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.